Untuk peluang Mas di Saudi ini sangat bagus benar, sangat Ya. bagus. Dan saya Zoom dengan KBRI, dengan pengusaha-pengusaha. Saya bilang di sini, ayolah masuklah ke Saudi daripada ke Dubai atau kemana. Kita di sini Hmm. di Saudi itu ada Makkah, Madinah dan di situ semua bisnis jalan gitu Masuk. ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Tapi alhamdulillah sobat Siko sekalian, para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan seluruh nikmat yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Yang bisa kita lakukan hanya berusaha ya menjadikan seluruh nikmat tersebut ketaatan kepada Allah SWT. Salawat dan salam terlimpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini ya sudah hadir bersama kita seorang pengusaha yang dengan izin dan kemudahan dari Allah SWT berhasil membuka restoran di luar negeri, tepatnya di Riyadh, ibu kota dari Saudi Arabia. Harapan kita semakin banyak ya pengusaha muslim kita yang mengikuti jejak beliau nih, membuka perusahaan di luar negeri dan membawa produk halal Indonesia berjaya ya, di kancah internasional biidznillah ta'ala. Tapi kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ali ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ali Yusuf Anwar, saya biasa namanya. Asli domisili dari Banyuwangi, Jawa Timur. Masya Allah. Background pendidikan SLTA aja. Mungkin untuk pertama itu dulu perkenalnya. Ini sejak kapan Pak bisnis restoran ini di Riyadh Pak? Kalau restoran mulai 2018, 2000, Mas. Tapi 2018. sebelum itu sudah saya semenjak 2010 itu sudah Mm-mm. mulai dari supermarket gitu. Oh, iya. Jadi Di mulai mana dari sebelumnya Pak? di Provinsi Timur Saudi Arabia di wilayah Damam. Saya background usaha di Indonesia nggak ada sebenarnya, Mas. Cuman memang Oh, apa ya, saya melihat potensi waktu itu. Sebelum 2016 itu, sebelum pemerintah Indonesia memberhentikan tenaga non formal ke Saudi Arabia, itu komunitas kita banyak sekali, Mas. Jadi waktu itu oh. saya lihat ini sebuah potensi yang besar, makanya saya mulai dari toko dulu, setelah toko ke restoran sampai 2016. 2016 itu pemerintah Saudi punya peraturan baru untuk memberikan pajak kepada anggota keluarga. Jadi mereka yang punya keluarga di sini dibebani pajak begitu, Pak, per kepala. Jadi semenjak Non 2000, non Saudi begitu iya dari untuk warga pemerintah Saudi yang untuk warga-warga non Saudi. Jadi warga non Saudi ya. jadi waktu itu cukup memberikan efek ya. Masalahnya untuk orang-orang yang menengah ke bawah itu cukup berat kalau bayar pajak tiap bulan kepada semua anggota keluarga ya. Akhirnya sebagian besar sudah dipulangin. Indonesia, Malaysia itu kan, jadi customer kita itu kebanyakan Indonesia, Malaysia, Pak. Indonesia, Oh, Malaysia, Filipina begitu. Jadi semenjak peraturan itu bisnis menurun. Akhirnya 2017 saya pindah ke Riyadh. Di Riyadh buka Alhamdulillah mulai 2018 dan sampai coba. sekarang. Masya Allah. Berarti diawali dengan bekerja begitu Pak Ali? Atau seperti apa tadi sebelumnya? Diawali dengan bekerja dulu atau seperti apa tadi Pak? Iya, saya basicnya di Bekerja. sini sebagai TKI aja, Mas. Oh, di bidang apa Pak Ali? Saya dulu kerja di perusahaan elektronik. Hmm. Saya di service division. Cuman Sejak tahun berapa memang Pak? sejak tahun 97. Masya Allah. Sejak 97. Jadi sejak 97 Eh, sudah se- di Saudi begitu Pak ya? sudah ya saya Oh, Masya kerja. Jadi Allah. 97 itu sampai 2023 itu saya Hmm. punya dua kerjaan. Jadi kalau siang kerja di perusahaan, kalau sore saya Ya. punya bisnis saya sendiri begitu. Oh, Masya Allah. Jadi memang kerja keras lah, dan itu nggak semua orang mau seperti itu. Masya Allah. Berarti karena Ah, sudah lama di Saudi melihat peluang-peluang gitu Pak ya? Ya, dari mulai pertama memang dulu komunitas kita banyak sekali di Saudi Arabia itu, Pak. Oh, Masya Jadi Allah. dulu ya, kesempatan untuk bisnis itu sangat menjanjikan waktu itu. Tapi Tadi semenjak tahun 2016, 2010 ya.
Ya, semenjak Mm-mm. 2016 itu pemerintah kita memberhentikan proses untuk pekerja non formal, jadi sekarang komunitas kita tinggal sedikit di Saudi Arabia. Dari Hmm. pemerintah kita sendiri, Pak, Indonesia, apa ada dukungan, bantuan mungkin, atau seperti apa? Dalam di saat-saat sebenarnya begini Mas, kalau ya secara legalitas ya, Mm-mm. dulu bisnis saya itu masih gandeng nama Saudi pertama. Oh, Jadi kerjasama dengan ya, warga jadi Saudi. istilahnya bukan kerjasama sebenarnya, kita kan pekerja Mas, jadi nggak boleh kan pekerja itu bikin bisnis, itu nggak boleh. Sebenarnya Mm-mm. peraturannya kan seperti itu. Jadi satu-satunya jalan waktu itu kita harus buka usaha dengan nama orang Saudi, dengan nama orang lokal. Jadi lisensinya semuanya Hmm. atas nama orang lokal dan itu sangat berisiko sekali sebenarnya. Oh, berarti Ya, pinjam nama gitu, Pak ya? iya, pinjam nama gitu. Kita bayar tiap Masya bulan Allah. sama mereka. Dan itu sangat berisiko ya. Masalahnya Mm-mm. semua transaksi yang melalui Ya. bank itu melalui orang lokal. Jadi kalau Oh, sewaktu-waktu diklaim, kita nggak punya kekuatan secara hukum gitu. termasuk berarti Mm. aset kepemilikan aset-asetnya juga nama Semuanya, orang ya. tersebut. Masya Semua Allah. atas nama orang lokal waktu itu. Ya, Iya. terus waktu itu. Semenjak tahun 2022-23 Mm-mm. itu pemerintah Saudi memberikan larangan untuk bisnis semacam itu. Itu melanggar peraturan Oh. dan diancam penjara juga denda begitu. Jadi Hmm. bagi orang-orang yang sudah punya bisnis dari awal itu diberi kesempatan untuk masuk ke skema investor begitu. Dengan Oh. waktu itu dengan persyaratan persyaratan utama omset per tahunnya minimal 2 juta real begitu. Oh, Terus seperti itu. akhirnya saya masuk ke skema itu dan alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kita sekarang udah berdiri di atas perusahaan sendiri di sini, alhamdulillah. Hmm. Masya Allah. Jadi sekarang kita udah nggak perlu lagi atas nama orang lokal gitu. Jadi semua Iya, iya. legalitas atas nama kita sendiri, termasuk Berarti justru lebih aman, Pak ya? perbankan, semua legalitas atas nama, termasuk izin kerja. Iya, Masya Allah. Lebih aman, cuman Lebih bebannya aman. tinggi gitu. Jadi kita kalau dulu kita bayar Oh, ke gitu. Saudi ke orang lokal, sekarang kita bayar ke pemerintah. Ah, ah. Sekarang kita bayar Ah, ke Masya Allah. pemerintah average tiap tahun uh, Mm-mm. 100.000 real. 100.000 100 real tiap 100 tahun. ribu real itu ya sekitar 400,4 juta lah Per tahun. Masya Allah. per tahun. Tapi keuntungannya kita bisa buka usaha di seluruh Saudi. Sebenarnya begitu. Oh, itu berarti Kita bisa apa namanya, Pak ya? Bukan pajak itu berarti. Itu fix ya nilainya. gimana Pak? Yang 1.000. Itu jadi Hmm? detailnya sih sebenarnya mereka minta dari kita 60.000 plus Hmm. 20% dari keuntungan. Oh, yang 50.000 ini yang fix, Pak ya? 60.000 itu fix, 60.000. terus plus 20% dari margin. Ini memang diberlakukan ke seluruh usaha yang sirkah dengan warga asing atau memang seluruh Ini perusahaan bagi seperti mereka itu? yang mau masuk sebagai investor di skema investor tadi. Ya, maksudnya eh, beban itu tadi untuk semua perusahaan yang bersirkah ya antara warga asing dengan warga Saudi seperti itu. Kalau udah punya syarikat sendiri udah nggak pakai orang langsung ke pemerintah, Pak. Oh, gitu. Ke Berarti pemerintah sini. sekarang sudah Jadi enggak, mm, tidak bersirkah dengan warga Saudi, Pak Ali. enggak, sudah Oh, enggak. gitu. Jadi semua Oh, atas nama kita sendiri, Pak. oh, berarti, yang investor tadi berarti enggak ya, tanpa investor warga lokal tadi ya. Kalau tanpa investor itu sudah ilegal, meskipun sebagian besar masih tetap seperti itu, tapi itu secara peraturan udah nggak boleh sebenarnya. Oh, berarti Dan itu sangat berisiko ya, Pak. Meskipun warga Saudi itu investor, tetap dihitungnya milik Pak Ali saja begitu. Iya, kalau sudah masuk ke skema investor, Mm. berarti semua udah atas nama kita sendiri, Pak. Sudah atas nama kita sendiri, bukan orang lokal, bukan orang Saudi.
Jadi kita bisa ngembangin usaha atas nama kita sendiri. Izin usaha atas nama kita sendiri. Oh, investor itu bukan berarti dia memiliki saham di perusahaan Pak Ali gitu, Pak. Berarti milik bersama gitu, bukan ya? Maaf, bukan, Pak, bukan. Oh, bukan. Mm-mm. Berarti investornya seperti apa, Pak Ali? Mungkin bisa Ah, di... ah, jadi dulu kan yang seperti yang saya katakan tadi, jadi dulu ada peraturan baru untuk melegalkan dari usaha sebelumnya dengan cara masuk ke skema investor tadi dengan syarat minimal omset itu per tahun 2 juta kan gitu, 2 juta real. Juta real. Ya, saya masuk skema itu, udah sekarang berhasil alhamdulillah. Terus sekarang semua legalitas atas nama kita sendiri sudah. Oh, maksudnya yang Ya, dianggap investor tadi Pak Ali sendiri, Pak. iya, Oh, Afwan, saya kira itu warga Saudinya sebagai investor saja, pelaksananya Pak Ali. Afwan, saya bukan, salah paham bukan, tadi. bukan. Nah, Jadi nah. investornya kita langsung kita sendiri. Oh, iya, 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 siap-siap. Yo, ya, Masya Allah. Nah, apa saja mungkin Pak sekarang selain itu tadi ya, perubahan kebijakan mungkin kendala yang dihadapi sekarang, kondisi di Saudi Pak Ali, mungkin sebagai info ke rekan-rekan Kalau kendala sebenarnya Mas, pegawai kita sekarang ini kan Indonesia semua. Meskipun Indonesia ada orang semua. lokal juga, kita sekarang punya 20 pegawai Indonesia, Hmm, 4 Insya Allah. orang Saudi. Itu kendala pertama kita mencari tenaga yang profesional di bidangnya itu agak sulit, Pak. Jadi, ya mungkin kalau di Indonesia kalau nggak cocok kerja kan bisa keluar cari lagi, dikeluarin cari lagi kan gampang. Tapi kalau Iya. udah di sini kita ngeluarin visa susah, biayanya banyak, nyampe sini orang nggak kualifikasinya nggak seperti yang kita butuhkan, itu sangat menyakitkan begitu. Oh, Insya Allah. Dan itu kita alamin gitu. Terus yang kedua regulasi. Regulasi di sini gampang sih sebenarnya, cuman memang untuk restoran ini kan sangat-sangat apa ya, sangat riskan, nggak seperti di Indonesia. Di sini peraturannya kan sangat ketat ya. Mm-mm. Di masalah kebersihan, masalah kerapian, masalah semuanya standarnya sangat ketat. Jadi dan itu oke lah kita kita bisa bisa nganu lah, meskipun tiap hampir hampir tiap 2-3 bulan sekali kita dapat apa namanya itu penalti, apa ya, Pak, penalti itu anu ya, kalau kalau di sini karamah apa kalau bahasa Indonesia-nya apa, Mas? Penalti itu, Apa seperti denda gitu Pak? Atau iya, denda, iya. eh, Karena kan memang sangat sulit ya, dari waktu-waktu standarnya tinggi sibuk gitu Pak ya? standarnya tinggi. Oh, Dan kadang-kadang waktu jam-jam sibuk itu petugas datang gitu, jadi kita nggak bisa kontrol. Dan itu kita oke lah gitu, kita anggap kayak sodakoh ya gitu. Siap, Tapi siap, siap. tantangannya itu, Oh, kalau legalitas semuanya gampang. oh, Gampang bagi enggak. kita karena kita sudah sebagai investor ya, jadi kita nggak menemui kesulitan. Untuk rekrutmen tadi prosesnya seperti apa biasanya Pak yang dilaksanakan? Karena dari Indonesia ini. Iya, rekrutmen pertama kita harus nyiapin visa dulu, visa kerja dari sini. Oke, setelah itu kita rekrut orang dari Indonesia, dan selama ini yang saya lakukan adalah dari teman-teman, kenalan-kenalan Hmm. anak buah kita yang sudah ada di sini. Itu paling Oh, efektif. Masalahnya kalau kita rekrut orang yang nggak kita kenal gitu, cuman mereka iya. kirim CV, terus kita cuman interview di online begitu, jadi nggak Hmm. maksimal. Tapi dari sini sering penampilannya lain dari yang tertera di CV begitu. Iya. Nggak ada Ah, ah. rekomendasi tadi Pak ya? Memang untuk rekrutmen ini agak Hmm. agak susah Mas ya. Masalahnya kalau kita serahkan rekrutmen ke PT, mereka lebih, kalau saya menilai mereka lebih apa ya, ke arah bisnis. Jadi visa kita Hmm. tuh dijual ke orang bagi mereka yang siap bayar mahal begitu. Sedangkan kita pengen yang benar-benar kualifikasinya seperti yang kita butuhkan, seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti melalui pihak ketiga juga tidak menjamin kualitas, Pak ya? Kalau kecuali kan mungkin ya, saya belum pernah nyoba. Selama ini Hmm. saya lebih cocok ke itu aja. Jadi rekrut teman-teman, kenalan-kenalan dari teman-teman yang udah ada di sini gitu. Ya, ya siap, Insya Allah. Itu lebih lebih gampang untuk melihat backgroundnya mereka, kita lebih jelas begitu. Siap, siap. Kalau ini Pak, peluang mungkin Pak, ini di Saudi sendiri,
Mungkin dari pengusaha-pengusaha Indonesia ini ada peluang apa saja, Pak? Untuk peluang Mas di Saudi ini sangat bagus sebenarnya, sangat Ya. bagus. Dan saya sering kali ya, saya dulu pernah juga Zoom dengan KBRI, dengan pengusaha-pengusaha. Saya bilang di sini, ayolah masuklah ke Saudi daripada ke Dubai atau kemana. Kita di sini Hmm. di Saudi itu ada Makkah, Madinah, dan di situ semua bisnis jalan, gitu ya. Masalah. Jadi di sini banyak kesempatan untuk usaha. Memang ya kalau mau usaha di sini memang harus cari partner Mm-mm. seperti minimal seperti saya. Maksudnya yang sudah punya legalitas. Mm-mm. Jangan sampai banyak yang di Madinah itu saya lihat orang yang punya duit itu pengen invest akhirnya Ya. diberikan pada orang-orang tertentu yang akhirnya gimana nganunya kurang anu ya. Tapi kalau masuk seperti invest seperti saya gitu itu mereka mau bikin tim sendiri bisa nanti di sini atas nama saya kayak gitu bisa ya maksudnya bukan Hmm. hanya saya maksudnya nanti masuk ke perusahaan seperti saya yang sudah punya izin untuk invest begitu Izin invest. Seperti itu, Mas. ya. Pak Ali sendiri kenapa memilih di Riyadh, Pak? Tadi kan disampaikan ada Mekah, Madinah ya. Atau ada Terus terang anu kriteria? Mas terus terang memang saya dari dulu settlenya di Riyadh sama daerah timur Mm-mm. ya. Di samping itu, kalau untuk masuk ke Mekah atau Madinah, itu di sana kan membutuhkan kapital yang sangat besar, Mas. Oh, Jadi kalau kita ya. bicara Mekah, Madinah, itu kalau di ring satu, itu sangat mahal ya. Mm-mm. Jadi di ring satu itu sewa tempatnya aja udah rata-rata di atas 1 juta. Kalau saya, pokoknya harus siapin sekitar 10 miliar. Kalau di Bisa. daerah ring satu itu, ya mungkin nganu, gitu. Terus Mm. sekarang meskipun sudah banyak tempat-tempat usaha orang kita ya di wilayah Ring Satu Madinah atau Mekah, itu tetap masih bagus. Jadi, Ya. saya sudah beberapa kali survei ke Madinah dengan pengusaha-pengusaha Indonesia, Mm-mm. bahkan dengan pernah menjajaki kerjasama dengan Muhammadiyah, Oh, so. perwakilan Muhammadiyah di Madinah. Tapi memang ya, nganu ya, memang karena permodalannya sangat besar, dan Mm-mm. benar-benar harus fokus di situ. Jadi sampai sekarang nggak ada yang sampai selesai begitu. Oh, so. Mm-mm. Tip. Tapi Kalau untuk Pak, secara umum, Pak, kesempatan usaha di Saudi Arabia sangat bagus, sangat di bagus. bidang apa saja, Pak? Mungkin yang Di, sedang di, di bidang apa aja, Pak? semua Sekarang bidang. ini kalau kalau perusahaan saya ini sudah membawai restoran, Mm-mm. supermarket, kita punya satu tempat pijit, Oh, massage, dan itu orang Indonesia semua yang handle. oh, Mm-mm. Jadi kalau mau usaha di bidang apa aja, di sini mm-mm. perkembangannya ke depan sangat bagus ya. Masalahnya pembangunan di Mm-mm. Saudi ini kan akhir-akhir ini Masya Allah. Untuk Jadi yang kalau visit 2030 itu, Pak ya. ya 2003, Nah, untuk Pak Ali sendiri jadi kalau ada rencana. saya katakan kalau eh, kita ke Riyadh sekarang pulang Mm-mm. perkembangannya ya Riyadh ini kalau kita Mm. ke Saudi ke Riyadh ini sekarang pulang ke sini lagi 5 tahun lagi sudah lupa gitu karena pembangunan sangat masif di sini. Pangling, Pak ya. Apa Iya, bahasa Pangling. Indonesianya pangling? Tidak bisa mengenali gitu ya. Masya Allah, siap. Untuk Pak Ali sendiri, rencana ke depan apa, Pak, pengembangan usahanya, Pak? Apa ada Eh, rencana misalkan berapa tahun lagi ke depan? kalau pengembangan usaha saya masih Ya. fokus ke restoran. Mm-mm. Untuk supermarket ini dipegang sama orang lain ya, sama teman. Tempat pijet itu juga dihandle sama teman orang Indonesia juga. Dan ke depan tetap fokus ke restoran insya Allah. Itu lebih ke buka cabang atau dibesarkan, diluaskan atau gimana, Pak Ali? Iya Pak, lebih ke buka cabang. Oh gitu, masih di Enggak, ke buka cabang. Jadi ya. uh, uh, memang memang kan Pak. Jadi kalau di sini kan nggak seperti di Indonesia. Jadi di sini tuh kita kan cuman bisanya menyewa jadi Pak. Gitu. Mm-mm. Apa namanya harga sewa sekarang semakin lama semakin tinggi. Itulah tantangannya di situ. Jadi Mm-mm. komunitas kita nggak semakin besar, tapi harga sewa ini semakin tinggi.
Jadi tantangannya di situ. Tapi secara umum masih bagus. Dan saya lihat lebih menjanjikan di sini daripada di Indonesia. Mudah di sini, Pak. Oh, tadi Mudah di sini. maksudnya komunitas tadi, apakah memang usahanya Pak Ali ini fokus target marketnya memang orang-orang Indonesia saja atau seperti apa Pak Ali? Customer kita selama ini Indonesia, Pak, Oh 50%. gitu. Let's say 60% lah orang Indonesia, Hmm. 30% orang Malaysia, Ah, selebihnya campur. Tapi secara umum iya, sangat jarang orang lokal yang masuk. iya. Produk kuliner kita itu nggak Mm-mm. begitu dikenal, Pak. Kalau kita bandingkan dengan Oh iya. Chinese, Thailand, Ini Indonesian food ya Pak. eh, seperti itu. Jadi Mm-mm. mereka nggak begitu mengenal. Ah, ah. Dulu pernah ada wacana dari KBRI, dari pemerintah kita untuk lebih mengenalkan Mm-mm. kuliner kita kan begitu. Cuman memang ya agak risiko ya. Waktu itu waktu ada kunjungan Menteri Bapak siapa tuh Pak, yang Menteri Pariwisata sebelum ini, Pak Pak Sandiaga. Sandi Tiaga ya, Pak Iya Sandiaga Pak. waktu itu sama Dubes itu saya dikasih tahu Pak Ali nanti kalau ketemu Sandiaga kita usulkan seperti ini begitu. Kita udah siap, cuman sayangnya Sandiaga waktu datang itu nggak punya waktu gitu. Jadi Sandiaga udah pertama udah ngomong maaf, mohon maaf saya cuma punya waktu 15 menit. Sedangkan kita kan banyak yang nunggu. Jadi rencana dulu pengen bikin restoran yang kelas menengah ke atas begitu di Mm-mm. backup dengan pemerintah begitu. Tapi waktu itu nggak jadi karena kita nggak bisa bermusyawarah dengan Sandiaga waktu itu. Tadi disampaikan kalau dikenalkan lebih luas beresiko. Beresiko apa nih tadi Pak? Maksudnya? Dikenalkan lebih luas, maksudnya berisiko apa, Mas? Nggak, Tadi saya dengarnya kalau dikenalkan lagi lebih luas menu Indonesia tadi. enggak Pak. sih sebenarnya, enggak berisiko. Jadi Oh, mungkin saya salah dengar untuk ya. untuk wilayah Riyadh itu Iya. kuliner kita nggak begitu dikenal. Mm-mm. Maka ada wacana untuk dikenalkan, dibantu dikenalkan. Beda dengan wilayah Jeddah, terus daerah-daerah Mekah. Mm-mm. Kalau daerah Jeddah itu kan komunitas kita udah lama beranak pinak di sana, jadi lebih dikenal. Oh, seperti itu. Jadi kalau di daerah Riyadh, wah di daerah Riyadhnya agak susah, Pak. Riyadh itu tempatnya Hmm. orang-orang kaya. Jadi Ini ibu kota, jadi Pak ya. apa ya? Jadi memang memang maksud maksud saya dengan berisiko itu kalau kita invest bikin Mm-mm. restoran dengan menengah ke atas dengan Ah, uh, anu ya style menengah ke atas. Jadi resikonya itu nanti orang Indonesia mau masuk takut, sedangkan orang Saudi, orang lokal pun nanti mau masuk ini gak begitu kenal begitu. Jadi iya, investasi iya. kita itu sangat sangat berisiko. Siap-siap. Begitu. Jangan tantangannya di situ. Jadi kita bikin Mm-mm. restoran ya, anu lah standar orang kita lah gitu. Pak Alit berarti pemilihan di Riyadh karena memang lebih mengenal Riyadh itu sendiri, Pak ya. Maksud kenapa tadi kan Ya, di Jeddah lebih sebenarnya ya. di Jeddah lebih kuat nih komunitas Kalau Indonesia. di Jeddah lebih komunitasnya banyak, restoran Indonesia banyak di sana. Oh, restorannya juga banyak, berarti Banyak, kompetitornya juga banyak, tapi saingannya juga banyak. iya, cuman yang masuk yang punya ya, yang punya skema seperti saya, investor begitu, jarang banget. Hampir saya nggak pernah dengar Oh, gitu orang-orang. Rata-rata mereka pakai nama orang lokal begitu bikin usaha. oh ya. Berarti ada rencana Pak buka di Riyadh, di Jeddah misalnya, buka cabang gitu. Kalau di Jeddah saya kurang kurang minat, Mbak ya. Tapi kalau di Mekah, di Madinah itu cukup cukup anu ya, Oh. cukup menjanjikan kalau di sana cukup bagus lah pokoknya. Mm-mm. Cuman kalau di daerah Jeddah itu karena di sana banyak restoran, jadi Mm-mm. Siap, siap, siap. Masya Allah. eh, Siap, ini karena itu sudah... apa namanya Mm. persaingannya cukup ketat begitu. Siap. Ini sudah banyak pertanyaan sepertinya yang masuk, Pak Ali. Ini Monggo, tapi monggo, sebelum monggo. sebelum saya masuk ke apa sesi tanya jawab ini mungkin kami izin ya minta waktunya dulu Bapak Ibu sekalian mungkin sekitar 5 menit ya. Ini kami ingin memperkenalkan Ziada Consulting ya karena mungkin ada di antara
rekan-rekan di sini yang belum mengenal ya, atau mungkin baru mengenal Zada Consulting. Jadi saya izin untuk memperkenalkan sebentar, sekitar 3 sampai 5 menit. Ya, Bapak Ibu sekalian, Zada Consulting ini adalah perusahaan konsultan manajemen ya yang berkomitmen untuk mendedikasikan diri mendampingi pengusaha muslim ya, khusus pengusaha muslim yang membangun perusahaan skala besar yang mandiri dan sustain ya, secara efektif dan efisien dengan mengedepankan syariat ya. Nah, ini ada sedikit cerita. Di tahun 2024 lalu, kami mendampingi beberapa perusahaan ya, skala menengah kebanyakan yang alhamdulillah masih berjalan juga sampai saat ini, ternyata memiliki kesamaan, yaitu ingin go multinasional ya. Jadi ingin ekspansi ke luar negeri. Tapi juga bukan sekedar ekspor, tapi ekspansi membuka perusahaannya di berbagai negara. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu tahu, misalkan otomotif itu ada Honda, Yamaha, ya, atau elektronik seperti LG, Samsung ya. Itu ada di mana-mana ya. Atau kalau di kuliner seperti misalkan kebab Turki ya, Sorseli ya, produk dalam negeri kita yang alhamdulillah sudah buka di berbagai negara. Jadi kami mendampingi sistem manajemen dan SDM dari para pengusaha muslim ini agar siap ke sana ya. Dan kami juga menggaungkan kepada para pengusaha muslim nih, ayo going multinasional gitu ya. Jadi karena kita ketika para pengusaha muslim ini tumbuh ya, seluruh ekonomi kaum muslimin juga tumbuh bersama para pengusaha muslim ini. Jadi menjadi perusahaan multinasional bukan hanya tentang menambah pendapatan saja, menambah omset, menambah pendapatan pribadi dari pengusaha muslim, tapi jauh daripada itu ya. Ini tentang bagaimana kita lebih bermanfaat ya dan memiliki dampak yang lebih luas seperti itu. Seperti membuka lapangan pekerjaan ya secara global ya, membuka banyak lapangan pekerjaan untuk kaum muslimin. Juga syiar dan juga dakwah ya, bahwa di tangan muslim ekonomi dan juga transaksi-transaksi itu lebih nyaman ya. Tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada saling menipu, saling menjatuhkan dan lain-lain. Nah, kemudian ada sebuah ide juga yaitu bagaimana kalau kita mengadakan safar bisnis ya, yaitu umroh bersama dan bisnis trip ya. Jadi kita tentu niatnya umroh beribadah, tapi setelah itu kita adakan perjalanan bisnis bersama-sama. Kita adakan kunjungan-kunjungan bisnis, mulai dari ke atas perdagangan di Riyadh, ITBC Jeddah, kemudian juga beberapa expo bisnis yang kita datangi rencananya. Plus juga kita akan mengunjungi pengusaha-pengusaha muslim yang sudah berhasil buka di Arab Saudi ya. Kita datangi langsung, sharing-sharing tips triknya di sana, termasuk salah satunya insya Allah rencana kita dalam mengunjungi Pak Ali ini ya, di restorannya insya Allah ta'ala, semoga Allah mudahkan. Nah, untuk itu kita mau cek nih, apakah ada di antara pengusaha muslim yang berminat ya. Dan tidak usah banyak-banyak, kita batasi hanya 25 peserta saja supaya semi private ya. Nanti di sana juga kita akan adakan materi manajemen keuangan perusahaan, strategi untuk ekspansi dari salah satu konsultan kita. Kita bekerja sama dengan Ahsan Perdana Travel untuk penyelenggaraan umrohnya, yang mana Ahsan Perdana ini sudah memiliki jam terbang yang tinggi sehingga insya Allah ta'ala nyaman untuk para peserta semuanya. Jadi kalau ada 25 peserta, bismillah akan berangkat ya. Dan kita batasi hanya 25 peserta saja. Kalau sudah 25 akan kita tutup. Jadi misalkan ada yang berangkat nih suami istri dan 3 anak, maka kuotanya langsung berkurang 5 gitu ya. Dan kalau ada yang berangkat misalkan semuanya berangkat ternyata seperti itu, maka cukup 5 keluarga kita berangkat gitu ya. Jadi benar-benar terbatas, kita batasi 25 orang saja. Jadi rekan-rekan di sini, para pengusaha muslim yang berminat bisa langsung menghubungi admin dari Zada Consulting untuk info selanjutnya. Termasuk harga khusus ya untuk peserta webinar siang hari ini. Siapa tahu ini akan menjadi umroh terakhir Bapak Ibu sekalian yang berangkatnya dari Indonesia. Mungkin selanjutnya berangkatnya langsung dari kantornya di Saudi Arabia, Masya Allah. Tip, kita persilakan ya untuk jawab. Atau mungkin saya bacakan dulu ini yang beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Pertanyaan yang pertama, ini ada recovery ya. Saya ingin membangun perusahaan data recovery di Arab Saudi. Tapi ini nggak ada pertanyaannya ya. Dari Bang, ya,
Oh ya, izin hadir. Saya Bang Amin. Saya perusahaan di bidang recoverydataindonesia.com. Masya Allah, ahlan. Ya, semoga bisa membuka perusahaan di Arab Saudi, Dakar, Data Recovery. Masya Allah. Kemudian ini ada pertanyaan, Afan menanyakan tadi tahapan dan prosedur apa saja yang harus dijalani ketika mau masuk sebagai investor di Saudi Arabia. Mungkin bisa di-share juga infonya harus kemana, apakah langsung apply ke departemen terkait atau bisa diajukan secara daring. Syukron. Seperti itu Pak Ali. Sebenarnya untuk apply menjadi investor ada dua jalan, Pak. Jadi yang pertama, kalau yang bagi mereka yang punya udah PT di Indonesia, itu bisa langsung mendaftar. Itu lebih mudah. Hmm. Nah, ke pemerintah Saudi. Dan itu saya pikir udah bisa nganu ya Pak ya, bisa dicek di websitenya pemerintah sini untuk Oh, persyaratannya. Nah, terus cara kedua, eh, bagi yang mereka yang punya usaha di eh, Saudi Arabia tapi belum masuk ke skema investor, itu persyaratannya seperti yang saya bilang tadi untuk dulu hmm. persyaratannya minimal bagi yang sudah punya usaha, jadi minimal omset 2 juta per Juta per tahun. Ya. tahun. Terus uh, nganunya itu aja. Min nganunya itu aja. Jadi nanti ada agen-agen yang bisa membantu untuk proses uh, uh, menyelesaikan proses itu di sini. Oh, siap. So, Mm-mm. baik, syukron Pak Ali. Jawabannya ke pertanyaan selanjutnya. Gitu. Ini kurang lebih sama ya, syarat WNI bisa membuka usaha di sana. Berarti sama Pak ya jawabannya. Iya, Izin bertanya, ini pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, apa bisa menjadi freelancer yang bermukim di Saudi, Pak Ali? Jadi bukan membuka usaha tapi menjadi freelance. di sini sekarang lebih terbuka, bebas sebenarnya, Pak. Cuman freelancer itu gimana ya? Di sini masalahnya kalau mau kerja, mau usaha, mereka harus punya badan ya, harus kalau kerja ya harus ada dengan perusahaan, gitu. Ada anunya. Eh, nggak ada istilah kayak dulu ada istilah free visa begitu. Itu nggak bisa, Pak. Jadi itu kalau eh, katakanlah punya visa tapi bisa kerja di sana, bisa kerja sini, nggak bisa dengan harus dengan ikatan kontrak begitu. Oh, Jadi kalau ikatan kontrak. mau lebih baik bikin buka usaha gitu. Oh, gitu. Mm-mm. Sambil tetap freelance, buka usaha gitu, Pak ya. Iya, Pak. Buka 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 usaha. Kalau freelance Mm-mm. eh eh, di sini nggak apa ya, nggak kalau nggak punya badan usaha atau nggak dalam payung sebuah perusahaan, Ya. itu mereka gimana mau dapat kontrak gitu. Sedangkan di sini kan sekarang semua apa namanya transaksi itu pakai pakai pajak begitu, dan setiap perusahaan harus punya nomor pajak begitu. Jadi nggak bisa Hmm. kita kalau freelance, ya kita nggak bisa dapat kontrak dari perusahaan-perusahaan. Iya, iya. Siap. Baik. Ya, syukuran Pak Ali. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Salam kenal semuanya, khususnya Pak Ali yang sedang berada di Riyadh. Saya Ikhwan, ada UKM makanan olahan berbasis bahan baku ikan lele, bioflok full pakan ikan pelet berstandar SNI, produk turunan makanan hingga 15 turunan yang sudah eksis atau berjalan diminati. Yang satu kerupuk kalsium dari tulang atau duri ikan lele, yang kedua abon crispy, yang ketiga rendang dalam kemasan. Oh, ini kenalan saja ya mungkin. Baik, Barakallahu fiik. Selanjutnya dari Pak Jumjeriyah. Kalau interior bangunan seperti pintu kayu, elboni, kira-kira apakah punya peluang, Pak Ali? Di sini untuk produk-produk seperti itu banyak dibanjiri produk-produk Cina, Pak. Jadi Hmm, kayu pun ya kayu pengolahan kayu di sini cukup banyak, Pak. Jadi kayu-kayu mentah itu kebanyakan dari Indonesia, Malaysia,
Mm-mm. yang diolah di sini. Tapi kalau produk-produk interior, produk-produk kayak gitu, banyak produk-produk yang dari Cina. Jadi kalau kita mau masuk ke situ, memang mereka cukup, ya, produk-produk dari Cina itu lebih kompetitif secara harga. Heeh. Mm-mm. Jadi itu Pak. Dan tadi yang punya produk-produk apa namanya kayak makanan tadi seperti apa tadi Ya, kerupuk kayak gitu Pak ya. Sebenarnya di ya sini olahan lele. olahan-olahan asal bisa masuk ke sini aja insya Allah market itu menerima. Maksudnya bagus Ah, lah. Ah, ah. Cuman kendalanya untuk masuk ke sini itu gimana gitu. Jadi kalau mau lewat jalur ekspor itu kan ya. jadi harus lihat dulu persyaratannya untuk masuk ke Saudi itu standarnya seperti apa begitu. Tapi kalau Mm-mm. perusahaan-perusahaan kecil itu biasanya dulu masuknya melalui jalur jemaah umroh dan itu cukup Oh, ya. diserap bagus banget dengan market Indonesia di sini produk-produk seperti Mm-mm. itu. Dan seperti saya sendiri mau cari produk seperti itu sulit Pak, nggak bisa. Mau di sini Mm-mm. mau cari ikan apa namanya ikan ikan apa itu ya ikan yang di kita populer itu di sini nggak ada Pak. Sedangkan ada supplier, Mm-mm. itu sangat bagus sekali. Kayak lele Oh, itu bisa. kita ada supply dari Mesir Oh, dari atau Mesir, Mas. dari lokal. Jadi produk-produk itu sebenarnya kalau kalau bisa masuk itu bagus dan sangat Pasarnya bisa bagus. diserap Mm-mm. di pasar. Masya Allah, siap, siap. Tinggal cari cara masuknya saja berarti Pak ya. Iya, Pak. Yang Selama ini paling yang kecil-kecil lewat jalur efektif. di bawah semacam umroh Hmm, siap, siap. sama mahasiswa sama begitu. Tapi dengan kuantiti yang nggak begitu besar ya. Hmm. Ya, kalau tadi produk kayu dari Cina itu bukan kayu-kayu daur ulang itu Pak, apa namanya itu? Ya, iya, produk eh, Yang kayak plastik sintetis seperti mm, produk-produk mm, seperti itu mm, loh Pak yang sekarang lagi tren ya. iya, iya. Karena selama ini baru-baru ini saya juga lagi dekor cabang kita yang baru. Kita juga buka pakai produk-produk seperti itu Ah, dan siap, siap. didominasi produk-produk Cina. Siap. Insya Allah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Assalamualaikum Pak Ali, mohon izin bertanya, saya Lina di bidang kuliner juga. Untuk Pak Ali, kalau boleh tahu kulinernya seperti apa? Kami spesialis olahan sop iga sapi. Apakah sulit Pak untuk mendapatkan bahan baku seperti daging sapi di sana? Karena saya dengar di sana lebih banyak ke daging unta dan kambing, bukan sapi. Mohon infonya. Boleh, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina ya. Masya Allah ini sop iga itu salah satu menu populer di restoran kami. Masya Allah. Jadi di sini eh, kalau di pasar lokal, Ya. pasar daging lokal itu memang agak rancu. Maksudnya mereka itu kalau kita masuk ke pasar, mereka bilang ini sapi-sapi padahal onta. Masalahnya memang nggak begitu beda. Oh. Nggak begitu beda, Pak. Onta ini lebih murah. Jadi tahu kalau orang-orang Indonesia, Filipina ya yang dicari sapi. Tapi onta pun dia bilang sapi ini. Memang kita ya nggak tahu bedanya seperti apa sama. Kalau Oh. bikin rendang itu sama. Oh, Iya. Masya Allah. Tapi kalau iga juga gitu sama. Kalau kita pakai sapi pakai unta sama, persis sama. Jadi ya kita Ya, suguhkan unta sama sapi itu nggak praktis, nggak ada orang yang komplain gitu, sama. Cuman yang kita pakai selama ini untuk daging iga itu frozen, produk Brazil. Ada Brazil. produk yang selama ini kita pakai kebanyakan produk Brazil yang bagus. Ada produk New Zealand itu yang veal ya, yang sapi muda. Itu tapi masih bagus produk Brazil sih yang sebenarnya. Cuman kalau produk Brazil ini telat atau nggak ada di pasar ya kita pakai produk Australia, produk New Zealand begitu. Nah, Oh, Masya Allah. dan ini apa sop iga bakar seperti itu menu favorit Pak. Terus terang Hmm. kuliner di restoran kami, Masya Allah. Masya Allah. Siap-siap. Ya. Tapi kalau daging Brazil itu berarti juga standar dari Saudi untuk seperti apa? Standar halal, standar kalau di Indonesia apa BPOM itu ya. Kalau di Saudi juga ketat Pak ya Oh ya, kalau itu standarnya ya. udah pasti Pak.
Kalau itu udah Mm-mm. pasti. Jadi semua produk yang ke sini sudah ada label halalnya, termasuk yang Mm-mm. ayam. Ayam kita juga pakai frozen dari Rusia, dari Masya Allah. Ukraine, dari Brazil juga. Masya Itu Allah. semuanya udah kalau udah masuk ke Saudi, insya Allah udah aman lah Iya, secara. iya. Tapi sayang sekali ya, yang supply ini bukan dari negara Muslim. Ini pentingnya pengusaha Muslim ini harus. Ya itu memang Pak, apa Ya, namanya sangat disayangkan sekali. Jadi iya, kalau kita pikir apa nggak bisa Indonesia nyuplai ayam lah. Kalau daging memang kita nggak mampu ya. Tapi kalau iya, iya. ayam gitu nggak ada produk kita ayam tuh Pak. Masya Semua dari Allah. Brazil, dari yang kebanyakan di sini dari Rusia, dari Iya, iya. Brazil, kebanyakan dari Brazil Masya Allah. Iya. Tadi untuk ya ayam. potensi industri halal 43.000 triliun ini justru yang mengambil non-Muslim. Sayang sekali. Iya, itu sangat-sangat Masya bagus Allah. prospeknya. Iya, iya. Siap-siap. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya Pak ya. Dari Pak Emil tadi ya. Assalamualaikum Mas, saya Emil, berarti investor itu tadi hanya store uang ke negara. Kira-kira untuk ring sewa dan lain-lainnya berapa? Sama bahan baku, apakah ada standar Saudi sehingga harga beli di Saudi sehingga harus beli di Saudi sementara di Indonesia rempah-rempah melimpah. Iya, untuk rempah-rempah ini memang di Indonesia banyak. Ya. Di sini pun juga banyak ya. Jadi selama Hmm. ini untuk bumbu-bumbu rempah-rempah itu memang kita pakai produk Indonesia. Hmm. Eh, ya, kebanyakan produk Indonesia dan itu bisa kita order. Memang ada ya supplier yang membawa Hmm. itu dari Indonesia ada. Apa Untuk melalui jalur travel tadi Pak Ali? enggak, Pak. Kalau Oh untuk enggak. rempah-rempah, sayur-sayur Indonesia, ada perusahaan yang tiap minggu mendatangkan dari Indonesia. Oh, siap, Ada, siap. ada. Tapi kan kalau secara bisnis kita nggak bisa pakai itu semua. Masalahnya costnya jadi mahal. Tapi kalau Hmm. rempah-rempah yang memang kita butuh dari sana, kayak lengkuas, kayak begitu, kayak jengkol, itu kan cuma di Indonesia adanya. Iya, Itu iya. kita order di sana. Tapi kalau Ah, produk-produk secara umum Asia, hmm. produk Indonesia itu nggak ada apa-apanya, Pak. Lebih banyak produk Thailand yang masuk ke Oh, sini. Memang Masya itu Allah. tadi sayang Rempah-rempah banget. tadi, Pak. Jadi nggak Hmm. pasar itu nggak diolah di sini. Jadi yang suppliernya dari negara-negara non Muslim sayang banget. Iya, Masya Allah. Siap. Ini izin pertanyaan selanjutnya, Pak. Assalamualaikum, Pak Ali. Kalau usaha tempat makan atau kopi, untuk peralatan atau bahan baku, lebih baik bawa dari Indonesia atau beli di Saudi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Itu untuk kafe. Kafe di sini menjamur, Pak. Kafe itu Hmm. dan barista kita banyak di Saudi ini. Uh, Untuk peralatan di sini juga banyak, Pak. Mereka kebanyakan pakai peralatan kalau untuk kafe dari Italia. Ya. Uh, Oh, tapi kayak apa itu namanya JCO itu, Pak. JCO juga punya cabang di sini. Mereka oh, iya. iya JCO punya produk kita yang punya brand bagus JCO ya, meskipun di pasaran masih nggak bisa berkompetisi dengan produk-produk Amerika, cuman itu cukup membanggakan tuh JCO itu dan So, tetap dengan kualitas Indonesia begitu. siap-siap. Masya Allah. Siap. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Peluang ekspor produk makanan olahan. Apa saja mungkin gitu, Pak? Selama ini banyak produk-produk ke Indonesia yang sudah punya perwakilan perusahaan di sini, yang importer dari sini. Memang kalau memang mau ekspor dari Indonesia ke sini, memang harus Hmm. menghubungi perusahaan-perusahaan Saudi yang bergerak di bidang itu, Pak. Hmm. Itu lebih mudah. Kayak banyak, Pak, kayak yang paling gampang kayak kacang Garuda, Hmm. kayak gitu kan mereka punya agen di sini, punya anu sendiri. Kayak Hmm. apa namanya itu, kayak Sasa, kayak Iya. eh, banyak produk-produk kita yang punya perwakilan perusahaan di sini. Itu Jadi ekspornya perusahaan ekspor Saudi, apa? Pak.
Itu perusahaan Saudi ya, Oh, bukan orang Indonesia ya, bukan orang yang di Indonesia. sana. Ya, Oh, ya. bukan orang Indonesia di sini. Itu kalau mau ekspor impor, Pak, ya, secara memang seperti itu. Kalau mau kecil-kecilan ya seperti tadi memang jalur itu, jalur umroh, jalur gitu. Ah. Kalau orang Indonesia sendiri belum ada Pak ya yang di sana itu apa mengepul produk-produk dari Indonesia itu belum ada Pak. Ada Pak sebenarnya, cuman pasar kita itu kan sangat terbatas. Oh, iya. Penyebarannya ya. Pasar kita tuh nggak besar lah ya. Jadi kalau Mm-mm. kayak Indomie itu kan kayak Indomie itu pasarnya udah di nganu lah oleh bangsa lokal itu sudah diterima. Jadi lebih Mm-mm. gampang gitu. Untuk produk-produk lain itu kalau dalam jumlah banyak itu sangat berisiko nantinya Mm-mm. kalau emang belum dikenal. Siap, siap, siap. Tapi ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Ali. Izin bertanya, saya Hari. Salam kenal. Jika dari Pak Ali sendiri, apakah ada yang dibutuhkan, baik itu produk atau jasa, terkait dengan usaha yang sekarang atau yang akan dilakukan ke depan? Terima kasih. Untuk saya sekarang ini udah fine-fine saja Pak dengan nganu yang keadaan sekarang ya. Cuman memang kesulitan saya cuman itu tadi. Jadi rekrutmen dapat orang profesional di Hmm, bidangnya begitu. Itu aja. Tapi kalau supply apa segala macam eh, ya. kami udah tersedia di pasar. Jadi eh, cuman harapan kami kalau bisa produk itu dari Indonesia akan lebih baik. Itu aja. Oh, ya. Tadi seperti apa tadi Pak? Ayam, daging tadi Pak ya. Iya, ayam, daging, Bumbu tadi beras yang pun dari kita Thailand. pakai produk Thailand. Oh, beras Thailand berarti yang basmati gitu Pak? Atau kayak Iya, beras yang biasa Indonesia? basmati. Produk beras kebanyakan dari Thailand, dari Vietnam di sini malah, Pak. Oh, ya. Tapi memang Indonesia juga masih impor sih Pak ya. Iya, Kayaknya mau ekspor juga sulit ya. Insya Allah. Tip, Qadarullah karena sudah pukul 13.29 ya. Mohon maaf ini masih banyak kayaknya pertanyaan yang belum terjawab, Kak. Tapi karena sudah habis waktunya, mungkin semoga bisa ada kesempatan lain ya. Atau mungkin tadi dari rekan-rekan ada yang berminat untuk kita langsung berangkat bersama ke Saudi ya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan ketemu dengan Pak Ali langsung seperti itu. Silakan insya bisa Allah, menanyakan insya ke Allah, admin. Tip, mungkin insya saya Allah. mohon maaf apabila ada salah kata seperti itu. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Pak Ali atas waktunya dan juga informasi yang sudah disampaikan, juga rekan-rekan sekalian atas waktunya. Jazakumullah khairan, semoga bisa bertemu di lain kesempatan ya. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Halal Transform Accelerate Ziyarah Consulting